Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan Minhajul Firqatin Najiyah karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Di pertemuan Rabu yang lalu kita bahas bab 26, yaitu min madhahir syirk, fenomena syirik. Terkhusus lagi fenomena syirik yang ada di negeri kita. Dan kita baru sampai di poin ke-7. Dan sebaiknya kita baca lagi mulai dari awal, tapi tidak perlu dijelaskan panjang lebar. Nanti kalau Anda bilang skip ya. Silakan. Bagian 20, fenomena syirik. Fenomena dan kenyataan perbuatan syirik yang bertebaran di dunia Islam merupakan sebab utama terjadinya musibah yang menimpa umat Islam. Juga sebab dari berbagai fitnah, kegoncangan, dan peperangan serta berbagai siksa lainnya yang ditimpakan Allah atas kaum muslimin. Hal itu terjadi karena mereka berpaling dari tauhid, munculnya syirik dalam akidah dan perilaku mereka. Bukti yang jelas dari hal itu adalah apa yang kita saksikan di sebagian besar negeri-negeri Islam. Berbagai fenomena kemusyrikan justru oleh sebagian besar umat Islam dianggap sebagai bagian dari ajaran Islam. Karena itu mereka tidak mengingkari atau menolaknya. Ya. Banyaknya bencana di suatu negeri, di antara sebab besarnya adalah dilakukannya perbuatan syirik. Di negeri kita juga sama. Banyak terjadi bencana, banyak terjadi kerusakan-kerusakan di muka bumi Indonesia. Dikarenakan di negeri ini banyak orang berbuat syirik dan tidak ada yang mengingkari. Kenapa tidak diingkari? Karena casingnya kayak Islam. Padahal isinya kekufuran. Penampilannya pakai peci, koko, sarung, tapi doa di kuburan misalnya. Yang jadi kayak Islam, jadi orang-orang awam itu ngelihatnya kayak ini amalan Islam, padahal justru bertentangan dengan Islam. Terus? Padahal Islam datang untuk menghancurkan berbagai bentuk kemusyrikan atau berbagai fenomena yang menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Di antara fenomena syirik yang terjadi ialah, pertama, berdoa kepada selain Allah. Ya, pertama berdoa kepada selain Allah. Ini di antara fenomena yang sangat besar. Kalau ada yang bilang, dan ini banyak yang bilang, antum terlalu cepat nuduh. Mana ada orang berdoa kepada selain Allah? Maka kita jawab, kalau antum tidak merasa ya nggak apa-apa, tapi jangan bilang nggak ada. Karena kalau ditanya ada nggak ada banyak. Nah kalau tidak merasa, skip aja. Karena biasanya yang bilang, saya nggak udah berdoa kepada selain Allah, saya cuma bertawassul kepada yang sudah mati. Nah, mereka pengennya dibedain. Dan memang ada perbedaan sih memang. Kalau berdoa kepada yang selain Allah, maka itu syirik besar. Adapun berdoa kepada yang meminta kepada yang mati supaya yang mati ini menyampaikan kepada Allah, di sini ada ikhtilaf ulama. Sebagian menganggap itu syirik, sebagian lagi menganggap itu bid'ah yang mengantarkan kepada syirik. Beda ya. Wahai wali, tolong kasih saya rezeki. Itu syirik besar. Dengan wahai wali, tolong sampaikan ke Allah dong, bilang sama Allah supaya Allah kasih saya rezeki. Dua hal yang beda. Yang pertama syirik besar, yang kedua ada ikhtilaf ulama. Sebagian menganggap syirik besar, sebagian menganggap bid'ah yang mengantarkan kepada syirik besar. Nah kalau ada yang bilang saya nggak ada minta, ya berarti mungkin antum yang bagian dua ini. Tapi jangan bilang nggak ada, karena di Indonesia ini banyak syirik besar, di Indonesia banyak, gitu ya. Yang kedua, mengubur para wali dan orang-orang soleh dalam masjid. Nah, di antara fenomena yang juga ada di Indonesia, bahkan di berbagai belahan dunia adalah mengubur para wali dan orang soleh dalam masjid. Di minggu lalu saya bilang, saya lebih meyakini bahwa ini bukanlah perbuatan syirik, tetapi ini salah satu jalan menuju syirik. Kalau menguburkan orang soleh dalam masjid,
cuma sebatas menghormati, maka ini adalah bid'ah yang tidak ada tuntunannya. Misalnya karena sekedar menghormati pewakaf tanahnya. Kan banyak tuh di negeri ini orang dikubur dalam masjid. Kalau ditanya kenapa kok dikubur di situ, dia bilang karena ini yang wakafkan tanahnya. Disembah nggak Pak? Enggak ada yang nyembah. Dia nggak ada, itu cuma sekedar menghormati saja. Nah, maka ini yang seperti ini dalam masjid ini minimal bid'ah karena tidak ada tuntunannya. Adapun Nabi SAW tidak dikubur dalam masjid aslinya. Ya. Waktu Nabi SAW masih hidup, bahkan orang-orang itu dikubur di antara di medan perang atau dikubur di dalam pemakaman kaum muslimin seperti di Baqi'. Nah, terus mengubur wali ini apa jadinya? Ini mengantar kepada syirik. Karena bisa jadi berlalu 10 tahun, 20 tahun, yang tadinya orang menganggap itu cuma sekedar penghormatan kepada wakaf tanah, cuma sekedar menghormati para wali, belakangan orang-orang jahil datang ke situ, minta-minta sama wali. Ya, jadi ini adalah pengantar menuju syirik. Ini ibarat pacaran, dia bukan zina secara langsung, tapi ini pengantar menuju zina. Hukumnya sama-sama haram. Nah, ketiga, nazar untuk para wali. Adapun bernazar kepada wali, misalnya seseorang mengatakan kalau saya nanti sembuh, saya akan sembelihkan hewan buat wali. Maka ini syirik besar. Ini bukan pengantar syirik, tapi ini syirik itu sendiri. Nazar itu sebagaimana saya jelaskan di pertemuan kemarin, nazar itu ada dua. Ulang. Nazar itu sendiri adalah perbuatan seseorang mewajibkan dirinya untuk melakukan sesuatu yang pada hukum asalnya di dalam Islam bukan wajib. Dan baru akan dikerjakan jika keinginannya tercapai. Seperti seseorang sakit keras, lalu dia bernazar, ya Allah seandainya nanti saya sembuh, satu bidang tanah saya akan wakafkan buat masjid. Atau saya akan sedekahkan atau saya hibahkan buat yayasan, terserah mau diapain. Yang penting ya Allah saya pengen sembuh. Ini nazar. Nazar ada dua, ada nazar taat, ada nazar maksiat. Nazar taat seperti nazar sedekah, nazar puasa, nazar umrah. Nazar maksiat misalnya nazar untuk berhala, nazar untuk kuburan. Bahkan bila seseorang mengatakan saya bernazar untuk wali asalkan saya sembuh, saya akan sembelih untuk dia, sembelih kambing buat dia, maka ini adalah syirik besar. Nah, keempat, menyembelih di kuburan para nabi atau wali. Termasuk juga fenomena antara syirik atau mengantar kepada syirik adalah menyembelih binatang di kuburan. Ya, memang kan nggak ada tempat yang lain, Pak? Buat apa harus sampai ke kuburan? Di masa Nabi berapa banyak orang itu nyembelih? Berapa banyak hewan? Bahkan di zaman dahulu kan salah satu hartanya manusia di masa lampau itu hewan ternak. Dan kita tidak dapati ada kegiatannya para sahabat nyembelih-nyembelih hewan di kubur Nabi. Dan ini kalau ada yang melakukannya buat si kuburan maka dia syirik besar. Tapi kalau ada yang nyembelih dekat kuburan ditanya dulu. Ya. Buat apa Pak nyembelih di dekat kuburan sini? Khawatirnya dia bilang, kalau di sini memang lapangan terbuka supaya baunya tidak kemana-mana itu, ya lapangan cuman ini mas, dan ini sebelahnya kuburan. Di tempat kita ini nggak ada tempat yang lain. Kita sholat Id di sini, jadi hewan-hewannya dikumpul di sini. Bapak nyembelihnya buat si kuburan apa? Oh bukan, ini cuma sekedar karena berdampingan tanahnya. Ah ini nggak sama hukumnya. Cuman tinggal dipesanin, jangan sampai Pak ya nyembelih buat kuburan, nanti dikira orang nyembelih buat kuburan. Tapi kalau dia bilang, oh enggak, ini biar nanti darahnya itu langsung angkat satu tempat jadi buat wali-wali.
maka ini bisa jadi syirik besar. 5. Kelima, tawaf mengelilingi kuburan nabi atau wali. Nah, termasuk fenomena yang semisal adalah tawaf di kuburannya para wali. Cuma kalau ada orang tawaf di kuburan, jangan cepat-cepat menjudge dia syirik besar. Siapa tahu ternyata dia bukan tawaf, dia cuma keliling-keliling dari tadi ngapain? Cari kunci. Atau ditanyain buat apa Pak keliling-keliling? Misalnya dia bilang, enggak apa-apa saya lagi pengen aja misalnya. Apa ibadah atau apa bukan? Enggak. Jadi ngapain? Bingung juga saya. Saya aja bingung sama diri saya. Ya, oh sakit berarti. Bukan syirik, sakit. Ya. Tapi kalau dia bilang, oh ini saya tawaf. Ini dalam rangka mempersembahkan tawaf saya buat Syekh Al-Jailani. Maka syirik besar. 6. Keenam, salat menghadap ke kuburan. Saya menerjemahkan salat kepada kuburan. Karena kalau saya bilang salat kepada kuburan, berarti dia tahu, atau kita yang mendengarnya tahu, salat ini ditujukan buat si kuburan. Karena kalau cuma salat menghadap kuburan, tergantung salat apa. Nah, kalau salat jenazah, bagi orang yang belum sempat mensolatkan, maka itu boleh. Karena sholat jenazah di kuburan pernah dilakukan Nabi. Dan sholat jenazah itu tidak punya ruku dan sujud. Tapi kalau dia sholat yang sholatnya itu mengandung ruku dan sujud, terus dipersembahkan buat kuburan, baru ilah ini syirik besar. Ya. Jadi kalau ada orang sholat, jangan bodoh-bodoh. Saya mau bilang kenapa bodoh-bodoh? Karena ada sebagian orang bodoh. Bodohnya itu gini. Ya. Atau nggak belajar atau gimana sih? Kita yang dibilangi Wahabi mengharamkan sholat di kuburan yang betul-betul sholat ruku sujud. Ada orang bodoh di negeri ini membantah pemahaman ini, pemahaman yang satunya mengharamkan, dengan memposting fotonya orang-orang pengikutnya Ustadz Yazid mensolatkan Ustadz Yazid di kuburannya Ustadz Yazid. Mereka bilang katanya nggak boleh sholat di kuburan. Kenapa sholat di kuburan? Ini ketahuan tambuknya. Yang dilarang itu sholat menghadap kuburan. Allahu Akbar, terus Allahu Akbar, samiallahu liman hamidah, Allahu Akbar, sujud sama kuburan. Ini bisa jadi mengantar syirik atau syirik itu sendiri. Adapun orang yang mensolatkan Ustadz Yazid di kuburannya Ustadz Yazid, karena saking banyaknya orang waktu itu dari berbagai belahan Indonesia, bukan cuma Jabodetabek. Ya, asatidzah waktu itu banyak yang berduyun-duyun datang terbang menuju ke pemakamannya Ustadz Yazid. Saya tidak termasuk karena saya waktu itu lagi sakit. Orang-orang pada terbang menuju ke sana. Tapi namanya terbang baru zaman subuh. Penguburannya jam berapa? Akhirnya banyak yang datangnya itu sudah tidak sempat lagi. Sudah tidak bisa ikut sholat. Orang semua sudah ngubur mungkin jam 10-an, jam berapa. Dia masih terjebak macet. Itu pun harus jalan kaki. Ya, ada yang pakai motor menuju ke kuburan sana. Orang pulang dia baru datang. Sampai di sana karena belum sempat mensolatkan, maka sholat di kuburan, yaitu sholat jenazah tanpa ruku sujud. Tidak kayak mereka. Ya. Muncul orang-orang bikin di Facebook, di Instagram, Wahabi katanya nggak boleh sholat di kuburan. Mereka sendiri sholat di kuburan. Maka saya bilang ini bodoh, bin tambuk. Ya. Betul-betul nggak nyambung, nggak konslet gitu. Karena sholat di kuburan dengan bentuk sholat jenazah pernah dipraktekkan Nabi. Ada beberapa riwayat. Pernah Nabi sholatkan untuk Sa'ad. Pernah Nabi sholatkan untuk seorang pemuda. Pernah Nabi lakukan untuk seorang perempuan yang biasa menyapu masjid. Karena Nabi merasa kehilangan dia. Kok lama tidak lihat. Ya. Baru Nabi SAW minta ditunjukkan di mana kuburnya. Baru Nabi sholatkan dia dengan sholat jenazah. Bukan sholat pakai ruku dan sujud. Ya.
Kadang kita dibilang mainnya kurang jauh, tapi nampaknya kita udah kejar layangan limbung sampai sangat jauh, sedangkan mereka main layangan pun belum bisa. Lanjut. Ketujuh, melakukan perjalanan atau tur menuju kuburan. Termasuk yang juga dilarang adalah melakukan safar khusus ke kuburan untuk cari berkah. Ya, karena ini bisa jadi pengantar menuju syirik atau bisa jadi syirik itu sendiri. Kalau dia bilang saya cari berkah di kuburan karena si kuburan pemberi berkah, maka syirik besar. Tapi kalau dia bilang saya safar ke kuburannya wali fulan, soalnya kalau di sana kalau kita minta sama dia agar disampaikan kepada Allah lebih mustajab. Maka ini minimal bid'ah. Tapi bid'ah yang menuju atau yang bisa mengantarkan kepada syirik. Ini pertemuan minggu lalu. Sekarang kita masuk dalam 2 poin terakhir. Ya. Kata penulis, al-hukmu bi ghairi ma anzalallah. Kedelapan, berhukum kepada selain yang diturunkan Allah. كالحكم بالقوانين الوضعية المخالفة للقرآن الكريم والسنة الصحيحة إذا اعتقد بجواز العمل بتلك القوانين. Silakan. Mengambil hukum selain yang diturunkan Allah adalah syirik, seperti menentukan hukum dengan perundang-undangan yang dibuat oleh manusia yang bertentangan dengan Al-Quran Al-Karim dan hadis sahih, yaitu jika ia meyakini diperbolehkannya mengamalkan undang-undang buatan manusia. ومثلها الفتاوى التي تصدر عن بعض المشايخ وهي تتعارض مع النصوص الإسلامية كتحليل الربا متعمدا غير متأول الذي أعلن الله الحرب على فاعله. Termasuk dalamnya adalah fatwa yang dikeluarkan oleh sebagian syekh yang bertentangan dengan nas-nas Al-Quran dan hadis sahih, seperti fatwa dihalalkannya riba, padahal Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas memaklumkan perang terhadap pelakunya. Itu terjemahan biru. Terjemahan merah sepertinya ada yang kurang ya. Siapa yang pegang terjemahan merah? Ada nggak kata-kata seperti menghalalkan riba titik. Di situ apa? Mas Subhan? Seperti menghalalkan riba. Coba sini pinjam. Ada nih fatwa tentang halalnya riba. Oh, di sini dikasih catatan kaki. Di situ nggak ada ya? Ini lo ada. Catatannya adalah menghalalkan riba secara sengaja, tanpa adanya takwil. Karena bisa jadi ada hal yang mungkin mereka mengira itu boleh, padahal ternyata riba. Ya, seperti misalnya gara-gara ada fatwa bolehnya beli emas online, dan emasnya apa tuh kalau emas online? Apa? Emas digital. Ya, dipikir orang boleh. Atau sebagian ustadz mengira boleh misalnya. Padahal nggak boleh. Ya. Nih saya jelaskan. Termasuk di antara fenomena syirik adalah syirik dalam hukum. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab apa ya? Yang ini. Bab 21, syirik besar. Ya. Yaitu berhukum dengan hukum yang selain hukum Allah, yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, sembari meyakini bolehnya mengamalkan undang-undang itu. Berarti di sini perlu dicatat, buat orang-orang yang berhukum dengan hukum buatan manusia, yang hukumnya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ini beda. Atau berhukum dengan hukum buatan manusia, dan dia meyakini tidak bolehnya mengamalkan undang-undang tersebut, tapi dia terpaksa mengamalkannya. Contoh mengamalkan undang-undang lalu lintas.
mewajibkan pakai helm, mewajibkan pakai safety belt, mewajibkan untuk ikut lampu merah, hijau, kuning, dan rambu-rambu. Mewajibkan haji pakai visa haji, berangkat umroh pakai paspor. Itu semua ada undang-undang. Yang undang-undang ini tidak menyelisih Al-Quran Sunnah, maka tidak masuk dalam bab nomor 8. Atau dia bertentangan, tapi dia terpaksa. Misalnya di Indonesia undang-undangnya adalah mencuri, misalnya di penjara. Ya, bukan potong tangan. Berzina, undang-undangnya misalnya apa undang-undang zina? Diapain mereka? Penjara. Penjara doang misalnya. Seharusnya mereka misalnya antara dicambuk atau dirajam. Tapi orang pengen melakukan itu tapi nggak bisa. Pengen mengamalkannya tidak bisa karena dia rakyat jelata. Ya, seperti kita. Maka kita tidak masuk di sini. Paham ya? Diberi contoh di sini, termasuk juga berhukum dengan fatwa-fatwanya sebagian syekh yang fatwa itu justru bertentangan dengan nas. Seperti seandainya ada fatwa yang menghalalkan riba secara sengaja. Sebagaimana sebagian dai di Indonesia ini ada yang begitu. Yang mereka bilang riba itu nggak apa-apa asalkan ikhlas. Ya. Ada juga yang mengatakan riba itu nggak apa-apa asalkan bukan apa namanya adhafah mudha'afah, asalkan nggak berlipat-lipat. Jadi kalau cuma riba kecil bunga 0,005% itu boleh. Padahal seharusnya riba itu sekecil apapun intinya nggak boleh. Atau dia misalnya menghalalkannya bukan karena takwil. Tadi saya sudah jelaskan, misalnya takwil dia pikir ini maknanya itu boleh, padahal ternyata nggak boleh. Atau ada hal yang dia kira itu boleh karena sangat kekinian, dia belum paham tasawur masalahnya, dia belum paham kayak apa sih wujudnya, teknisnya, dia langsung mengatakan oh boleh nggak masalah, padahal ternyata riba. Nah, boleh dicatat di dekat situ. Saya punya beberapa catatan. Satu, catatannya ada banyak nih. Semoga cukup waktu. Catatan tentang berhukum dengan selain hukum Allah. Satu, hukum Allah bukan cuma hudud saja. Bukan cuma had atau hudud. Hukum Allah termasuk sholat, jilbab, tauhid, zakat, itu semua hukum-hukum Allah. Maka seandainya di Indonesia kita belum bisa menerapkan hukum had seperti potong tangan, rajam, kisos, kalau itu pun belum bisa, kita masih walhamdulillah di Indonesia masih pakai jilbab. Alhamdulillah di Indonesia masih bisa sholat, masih bisa kajian, itu semua hukum Allah. Hukum Allah itu bukan cuma potong tangan, rajam, kisos. Ya, ini juga sebagai bentuk penentangan ekstrim satu lagi. Karena yang di buku ini yang nggak boleh adalah berhukum dengan hukum selain hukum Allah. Ada ekstrim sebelah sana yang harus berhukum dengan hukum Allah secara total, dan Indonesia ini negeri kafir kata mereka. Kenapa Pak? Soalnya di sini nggak ada kisos, nggak ada rajam, nggak ada cambuk, nggak ada apa tadi? Potong tangan. Kita bilang di Indonesia ini apa Anda nggak bisa sholat? Ya bisa. Apa istri Anda nggak di sini nggak bisa berjilbab? Bisa. Lah itu bukan hukum Allah itu. Hukum Allah itu banyak, saking banyaknya. Mungkin ada sebagian yang kita tidak bisa terapkan, tapi jangan lupakan ada banyak hukum Allah yang bisa kita terapkan gitu. Ya, karena ada sebagian orang yang fokusnya ke situ juga. Jadi salah di sini, salah di sana. Catatan kedua, tidak berhukum dengan hukum Allah sebenarnya adalah kufrun duna kufr. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma.
Ibnu Abbas mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Di sini kafir maksudnya adalah kufrun duna kufur, yaitu kekufuran yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Bukan kekufuran sebagaimana yang kalian sangka, kata beliau. Bukan kekafiran besar sebagaimana yang kalian kira. Nah, ini sebagai bantahan nanti kalau ketemu dengan ekstrim yang satu lagi, yaitu yang ada bau-bau pemikiran Khawarij. Yang kalau ngomong, oh iya presiden itu kafir, anggota MPR, DPR, pokoknya bikin undang-undang itu semua kafir, soalnya tidak berhukum dengan hukum Allah. Kafir apa mas? Kafir akbar, kafir asgor, kafir akbar. Kafir akbar, apa landasannya? Landasannya Al-Maidah 44. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Kita bilang kufrun di situ, al-kafirun kufrun duna kufur. Itu perkataannya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas yang jelaskan. Kamu siapa? Ibnu Abbas siapa? Kamu menganggap itu syirik besar, sedangkan Ibnu Abbas mengatakan kufrun duna kufur. Kufur tidak sebagaimana yang kau sangka yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Ke catatan 3, bisa jadi kufur besar bila orang itu tidak berhukum dengan hukum Allah dan dia menganggap hukum Allah itu usang, expired, sudah tidak sesuai dengan zaman dan dia menentang untuk diterapkan. Ini bisa kufur besar. Kalau ada orang tidak berhukum dengan hukum Allah dengan keyakinan hukum Allah itu usang, expired, Islam ini nggak penting, Islam ini tidak sesuai dengan zaman, Islam ini buang aja, ya Islam ini merusak tatanan sosial, ya. Keyakinan seperti itu bisa membuat orangnya kufur besar. Tapi apakah setiap yang berkeyakinan begitu dikafirkan? Di sini nanti ada yang namanya iqamatul hujjah. Ditegakkan hujjah dulu. Karena bisa jadi orang ngomong gitu cuma latah ikut-ikutan. Karena nggak paham. Ternyata setelah diberitahu, oh itu nggak boleh ya. Oh ya saya bertobat deh. Ya Allah saya minta maaf. Bisa jadi ada orang begitu. Nah, catatan berikutnya, jika ada hukum selain hukum Allah tidak bertentangan, maka dia ditaati. Bila ada hukum misalnya dari pemerintah yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka dia ditaati. Seperti undang-undang seputar lalin, undang-undang seputar perjalanan. Seputar lalin itu apa? Rambu-rambu, helm, safety belt, apa? SIM. Saya dengarnya asam urat. SIM, pakai SIM. Kalau SIM mati, ternyata nggak boleh secara undang-undang untuk berkendaraan. Perpanjang dulu SIM-nya. Terus apa lagi? Ya, lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Lampu kuning itu artinya apa? Pelan-pelan, sebentar lagi merah, begitu kan? Kita apa? Cepat, sebentar lagi merah. Undang-undang perdagangan. Misalnya ada kewajiban untuk pakai siup situ pada sebagian hal. Misalnya ada tata aturan seputar CV, PT, misalnya. Undang-undang seputar perjalanan, misalnya pakai paspor, visa yang sesuai. Nah, jadi ini adalah di antara undang-undang yang kalau dia tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka dia boleh ditaati.
ke catatan berapa? Catatan 5. Ulil amri ditaati dalam hal yang ma'ruf sekalipun fajir. Ulil amri dia ditaati dalam perkara-perkara yang ma'ruf sekalipun orangnya itu fajir. Fajir itu orang banyak maksiat. Sekalipun orangnya zalim. Anggap aja misalnya presidennya suka mabuk. Atau presidennya perempuan, gak berjilbab. Itu kan fajir. Kan? Presidennya suka dangdut. Dikit-dikit dangdut. Acara perayaan apapun, nyewa pedangdut. Semua yang buka-buka aurat. Fajir. Tapi dia punya tata aturan yang ma'ruf, maka dia harus ditaati dalam yang ma'ruf itu. Ya, siapa tahu saja. Misalnya dia punya tata aturan setiap laki-laki wajib sholat Jumat kalau sudah baligh misalnya. Ya, nggak boleh orang bilang ulil amri apa suka dangdut aja nyuruh-nyuruh sholat Jumat. Ya. Yang dia suruh itu ma'ruf, maka dia wajib ditaati dalam yang ma'ruf. Adapun kefajirannya nggak boleh diikuti. Nah, contoh yang ma'ruf apa? Misalnya tidak boleh haji kecuali pakai visa haji. Karena area untuk Armina, Arafah, Mina, Muzdalifah. Nah, Muzdalifah itu ke tengah. Armuna, ya. Arafah, Muna, Arafah, Muzdalifah, Mina. Ini kan terbatas nih areanya. Ya itu kan bisa dihitung berapa populasi paling ideal. Satu kali numplak-plak gitu manusia ngumpul di sana, berapa jumlah yang paling ideal supaya tidak begitu mau bilang bejibun, apa sih bilang? Berdesak-desakan. Ya. Supaya di sana orang ngantri WC pun ideal. Jangan sampai nanti WC-nya cuma ada berapa karena keterbatasan lahan ini tenda. Tempat tidur. Di sini WC. Nggak mungkin ditambah WC-nya. Yang bisa hanya sekadar mengurangi orangnya. Supaya jangan sampai pagi hari satu WC 50 orang. Mungkin semua orang nanti orangnya nomor 30 nanti. Ya, cuman kan orang di sana banyak nggak mikir, apaan dilarang haji? Dasar pemerintah apa nih? Masa melarang kita haji? Anda bukan dilarang haji, Anda disuruh ngantri karena tempatnya terbatas. Ya, yuk tambahin dong WC-nya. Nggak semudah itu ngomong. Iya. Airnya mana? Ada WC nggak ada air gimana? Mungkin yang ngomongin belum pernah haji, yang kredit kali. Nanti kalau sudah kredit dia baru tahu rasanya gimana. Masa kita tawaf dilarang di bawah, di dekat Ka'bah? Zalim semua ini. Aturan apa ini? Kita nggak boleh. Saya pernah ngerasain sujud itu jidat di pantat orang. Karena nggak ada tempat. Kayak apa kita sholat? Coba kalau ngikuti orang yang bilang begitu. Apa ini zalim? Nggak boleh tawaf di bawah, nggak boleh sholat di bawah. Makanya dibuat tata aturan itu supaya tidak menzalimi banyak orang. Jadi ini juga pola pikir saya yang baru saya temukan juga nih sebenarnya. Saya keingat waktu saya haji pertama tahun 2010, itu ngantri mungkin lebih dari 20 orang. Karena waktu itu mungkin ada 4 juta orang. Ngantri. Untungnya ada yang menghibur, si Komeng. Ya, kita ngantri di depan kita Komeng. Jadi buat bercandaan-bercandaan. Coba kalau nggak ada yang lucu, semua stres nahan perut. Lamanya gitu. Tok. Ayo cepat gitu. Itu kalau tidak dibatasi orangnya numplak. Ngantri satu kamar mandi puluhan orang.
Nggak tahu sudah di mana orang-orang itu. Dan mungkin kita nanti tinggal di situ, di Mina itu bau semuanya. Ya, makanya dibatasi. Di antaranya pakai visa haji. Nggak boleh pakai visa umroh. Ya, ini banyak ustadz-ustadz ngajarin juga yang salah. Ini nanti potong. Ya. Ustadz-ustadz ini banyak juga yang zolim, ngajarin orang salah-salah. Diajarin orang, ini ketentuan bukan ketentuan Allah. Iya, bukan ketentuan Allah, tapi demikian maslahatan manusia. Makanya orang disuruh pakai visa haji, bukan visa umroh. Gak boleh kita masuk rumahnya orang itu pakai jendela, maling, diem-diem gitu. Masuk rumah orang itu lewat pintu. Assalamualaikum. Gak boleh ini pergi umroh akhir Ramadan, habis itu gak pulang, lari sembunyi di rumahnya orang-orang. Nanti pas udah haji baru keluaran. Ya. Nanti kalau sudah selesai haji baru deportasi. Siapa yang tanggung biayanya? Itu kalau lari dari travelnya, siapa yang nanggung denda kepala 1 miliarnya? Ya. Banyak juga ustadz-ustadz ngawur ngajarin yang salah-salah. Ya. Nah, jadi kalau seandainya ada tata aturan yang sifatnya adalah ma'ruf, maka dia ditaati. Jangan dilanggar. Apalagi yang berkaitan dengan kemaslahatan banyak orang. Nah, catatannya masih banyak, tapi mungkin itu cukup. Fenomena yang terakhir, yang ke-9, kata penulis, ta'atul hukami awil ulama'i awil masyayikhi fi amrin yukhalifu nassal qur'ani aw sahih sunnati. 9. Taat kepada para penguasa, ulama dan syekh, yaitu ketaatan pada mereka dalam masalah yang bertentangan dengan nas Al-Quran dan hadis sahih. Wa hadha yusamma syirkat ta'ati idza i'taqada al-muti'u jawaza ta'atihim fil ma'siyati. Syirik semacam ini disebut syirik at-ta'ah atau syirik ketaatan, yaitu jika orang yang menaati tersebut meyakini diperbolehkannya ketaatan kepada mereka dalam hal maksiat pada Allah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Sahihun rawahu Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat pada Al-Khaliq atau Allah. Hadis riwayat Ahmad, hadis sahih. Nah. Wa qoulihi ta'ala ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Allah Ta'ala berfirman yang artinya mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Rabb yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Masya Allah dari apa yang mereka persekutukan. At-Taubah ayat 31. Wa fassara Hudzaifah radhiyallahu anhu al-ibadata bit-ta'ati fima ahalla lahum ulama'ul yahudi wa harramu. Hudzaifah radhiyallahu anhu menafsirkan ibadah atau penyembahan dalam ayat tersebut dengan ketaatan terhadap apa yang dihalalkan dan diharamkan oleh ulama Yahudi kepada kaumnya. Fenomena yang terakhir termasuk dalam fenomena syirik, yaitu manakala seseorang menyekutukan Allah dari sisi menaati pemimpin atau ulama atau syekh dalam perkara-perkara yang menyelisihi nas Al-Quran dan sunnah sahihah. Sebenarnya bagian ini sudah masuk di dalam sedikit penjelasan di nomor 8. Ya, seperti tadi fatwa tentang halnya riba. Kalau seandainya sudah ada Al-Quran dan sudah ada ketentuan dalam as-sunnah, lalu kemudian ada orang lebih memilih menaati pemimpin atau ulama atau syekh atau pimpinan organisasinya atau ketua umumnya atau dewan syura'nya, padahal sudah jelas-jelas menyelisih Al-Quran dan sunnah, maka ini termasuk syirik. Syirik di sini disebut dengan syirkut ta'ah, yaitu syirik dalam ketaatan. Karena menaati sesama makhluk menyelisih Al-Khaliq dalam kemaksiatan. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam urusan maksiat kepada Al-Khaliq.
Dan Allah juga mengatakan di surat At-Taubah, ya, orang-orang Yahudi menjadikan para rabinya, orang Nasrani menjadikan para rahibnya, ya, kedua agama ini menjadikan ulama-ulama mereka atau tokoh-tokoh agama mereka sebagai Tuhan selain Allah. Di dalam ayat ini Allah katakan, wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Mereka tidak disuruh kecuali hanya menyembah Tuhan yang satu. Menyembah di sini maksudnya apa? Bukan cuma sujud. Tetapi juga kata Hudzaifah, ibadah di sini termasuk taat. Apapun yang dihalalkan harusnya Allah yang tentukan halalnya. Kalau ada hal-hal yang diharamkan, maka harusnya Allah yang tentukan keharamannya. Nah, ketika ada orang berbuat syirik dalam ketaatan, mereka menyembah ulamanya mereka dengan cara menaati apapun yang halal haramnya bertentangan dengan Allah, gitu maksudnya. Paham? Kayaknya nggak paham. Nanti saya gambar setelah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Perhatikan, ini yang dimaksud di bagian akhir. Yang kalimat terakhir. Kan Allah bilang, wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Mereka itu tidak diperintahkan. Mereka ini siapa? Orang-orang Yahudi, Nasrani. Mereka itu tidak disuruh kecuali menyembah Tuhan yang satu. Mereka menyembah yang selain Allah. Ini kan harusnya menyembah Allah. Nah, mereka itu menyembah rabi sama rahibnya. Rabi ini buat Yahudi, rahib buat Nasrani. Loh kok disembah? Emang mereka sujud sama rahibnya? Sama rabinya? Enggak. Mereka tidak sujud. Tapi apa yang kata rabi dan rahibnya halal, mereka ikut halalkan. Padahal di dalam agamanya haram. Apa yang kata rabi dan rahibnya haram, mereka ikut-ikutan
mengharamkan. Padahal menurut agamanya dia halal. Jadi mereka nggak nyembah sujud, tapi ikut mengharamkan yang bertentangan dengan agamanya. Yaitu kalau ada yang bilang, ya itu namanya bukan nyembah dong. Itu namanya cuman ngikut-ikut aja. Enggak, ini nyembah. Kok bisa? Karena mereka tidak diperintahkan kecuali menyembah Tuhan yang satu. Menyembah di sini kata Hudzaifah, sahabat Nabi. Di sini juga bermaksud, di sini juga maksudnya adalah menaati. Jadi mereka orang Yahudi dan Nasrani tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah dan menaati Tuhan yang satu. Siapa? Allah. Tapi ternyata mereka menaati yang selain Allah. Siapa? Rabi dan rahibnya. Berarti mereka ini termasuk berbuat syirik, yaitu syirik dalam ketaatan. Paham? Dan sebenarnya di ayat ini, waktu di bab 21 sudah dijelaskan bahwa ada tafsir dari sebagian sahabat Nabi seperti Ibnu Abbas. Ya. Firman Allah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbab min dunillah. Mereka menjadikan rahib-rahib dan rabi-rabinya sebagai Tuhan selain Allah. Maksudnya adalah karena mereka menjadikan para pemuka agama mereka itu, pokoknya apa yang mereka halalkan dan haramkan diikuti, padahal bertentangan dengan ajaran agamanya sendiri. Allah a'lam. Bisa dipahami ya? Demikianlah pembahasan bab ini. Sebelum saya ke pertanyaan, ada pengumuman bahwa insya Allah Rabu depan kita sudah tidak ada kajian. Mungkin sudah tarawih 1 mungkin. Jika kajian hari ini adalah kajian terakhir. Dan untuk kajian Ramadan teman-teman bisa dapatkan informasinya di grup Miyah, grup Balikpapan Mengaji Sunnah, atau di Instagram Miyah dan Instagram Muflis Safitra. Ada pertanyaan, mohon bimbingan Ustadz terkait dilema antara menjaga sunnah dengan silaturahim. Di lingkungan keluarga kami masih kental dengan adat istiadat yang di dalamnya ada unsur-unsur yang tidak sejalan dengan sunnah, bahkan khawatirnya ada unsur syirik. Sebelum saya masuk ke pertanyaan, ada sebagian adat istiadat yang dia di dalam agama kita tidak dilarang, maka boleh diikuti. Contoh adat istiadat cium tangan, itu tidak masalah. Adat istiadat lebaran sungkem sama orang tua, itu tidak dilarang. Karena posisinya orang tua duduk dan kita di bawahnya, bukan sujud. Yang tidak boleh adalah kalau acaranya adalah orang tua berdiri terus kita langsung nyungkur sujud, itu nggak boleh. Tapi sungkem tidak begitu. Sungkem itu orang tuanya sudah duduk duluan gini, terus anaknya datang salaman, meletakkan tangannya di pahanya, kemudian anaknya menyalami orang tuanya dan memeluknya. Itu boleh. Ya, sebagian orang menikah dengan baju adat. Saya nikah pakai baju bodoh. Ya, dan itu boleh. Cuman awalnya sedikit meragukan karena baju bodohnya laki-laki kayak rok juga. Tapi waktu jelang acara saya tanya Ustadzah, mereka bilang itu tidak disebut rok. Di dalam kaum kita, orang-orang Bugis, itu dianggap sarung. Tidak dibilang rok, maka bisa dipakai. Ya. Jangan paksakan baju bodoh pakai sarung kotak-kotak. Nah. Terus ada juga adat istiadat yang dia bisa jadi syirik. Misalnya berkeyakinan ada yang selain Allah yang bisa turunkan hujan. Ya, terus datangkanlah orang tertentu, ya, pakai sapu lidi, pakai mangkok, pakai alu-alunya beras. Nah. Ada juga yang dia bukan syirik, tapi intinya tidak sesuai sunnah. Nah, adat
kematian satu hari berapa hari? 3 hari, 7 hari, 100 hari, 1000 hari. Ini tidak ada dalam sunnah. Tapi dia bukan syirik. Ya. Untuk mendeteksi ada syirik atau tidak, lihatlah di dalamnya itu ada nggak penyembahan selain Allah. Tadi saya nanya bapak saya, mapaci itu ada nggak ya? Karena di keluarga kita masih ada yang pakai acara itu. Kata bapak, kalau di keluarga kita mapaci itu sebelum nikah, terus dia suruh duduk, terus orang-orang datang mungkin mendoakan. Mendoakan kepada siapa? Mendoakan kepada Allah misalnya, itu namanya bukan syirik. Ya misalnya, semoga Allah kasih kamu kebahagiaan nak ya, semoga langgeng ya, semoga cepat punya anak ya. Ini tidak syirik. Ya. Jadi kalau misalnya di sini ditulis seperti mapaci, apakah iya? Tadi saya tanya bapak saya bilang, ada kayaknya unsur syiriknya ya. Terus itu apa? Ya itu adat istiadat. Sesuai sunnah atau tidak? Wallahu alam, kita cek dulu di dalamnya ada apa. Nah kebetulan saya belum pernah lihat orang mapaci itu kayak apa. Gitu. Makanya saya tanya dulu bapak saya, kayak apa sih? Kata bapak, nah cuma suruh duduk, orang datang doakan. Nah gitu aja. Contoh yang tidak sesuai sunnah, misalnya turun dari tempat akad yang menuju ke pelaminan dilempari beras kuning. Nah ini mubazir. Ya. Meskipun ada dilempari sambil diiringi dengan salawat. Kayak orang bilang, Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kan dilempari beras kuning. Ini haram dari sisi melempar berasnya. Karena ini mubazir. Ada acara injak telur, itu haram. Karena itu sebenarnya bahan makanan. Ya, yang injak aja kita pungut lagi ya, diceplok. Mau nggak suruh dia makan? Mana mau? Ya. Nah, kalau seandainya ada adat istiadat di keluarga yang bertentangan dengan sunnah atau ada unsur syiriknya, terus bagaimana? Dan ini nggak bisa dikasih contoh, karena untuk contoh cek dulu. Ya kalau ternyata enggak, gimana? Ya. Bagaimana kalau saya hadir? Jawabannya tidak boleh hadir. Kalau jelas-jelas di situ ada unsur kesyirikan. Karena di situ nanti jadi setan bisu. Karena kalau mau di situ datang mengingkari, bisa kelahi sama keluarga sendiri. Tapi Ustadz takutnya mengganggu silaturahim. Maka kita bilang, tidak mesti, kan acara keluarga bukan cuma itu. Kalau bertamu saat lebaran apa mengganggu silaturahim? Apa itu bukan acara keluarga yang bisa menyambut silaturahim? Bisa menyambut silaturahim. Berarti nanti saja pas acara lebaran, pas acara pernikahan, pas acara syirik nggak datang. Nah nanti Ustadz bagaimana kalau yang penting niatnya? Di sini tulisannya. Bagaimana kalau yang penting niatnya? Nggak bisa. Al-ghayatu la tubarrirul wasilah. Tidak setiap tujuan benar kemudian membenarkan cara. Kalau caranya salah ya salah meskipun tujuannya benar. Ada Robin Hood ya, yang suka maling di rumahnya orang kaya. Tujuannya nanti hasil malingnya dibagi ke orang miskin. Tujuannya bagus, caranya tetap salah. Maka tidak bisa dibenarkan. Nah, cuman mungkin Ustadz bagaimana cara paling tengah? Saya harus hadir. Karena kalau enggak saya misalnya ini acaranya mertua. Kalau enggak mertua saya marah. Kalau mertua saya ngamuk, bisa buyar rumah tangga saya. Nanti bisa berabe. Di sini kita bilang antum datang tapi tunggu acaranya selesai. Gak boleh datang di saat acara sedang berlangsung. Oh, kalau acaranya berlangsung gimana? Gak boleh. Ini gak boleh. Dah. Ya. Supaya boleh, nanti tunggu acaranya selesai. Gitu. Nah ini pernah kejadian dulu saya punya paman. Paman saya, dia sudah berpesan harus ada acara tahlilan. Ya. Maka saya datang, karena saya itu tahu tidak sesuai dengan sunnah. Maka saya datang sama keluarga saya, bapak mama saya, tapi acara selesai. Yang bawa berkat sudah pulang,
Kita tinggal datang untuk bantu-bantu nyusun-nyusun kursi. Maksudnya beresin acara. Bukan untuk ikut acaranya. Karena kita tahu itu tidak ada tuntunannya. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.